Halo anak-anak Miss yang hebat, gimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak Miss dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi nih berjumpa dengan Miss Lilis. Nggak terasa ya, hari ini kita udah masuk ke tema 2, tema 2. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang alat pernafasan pada hewan. Seperti biasa ya anak-anak Miss, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Let's pray together. Nah, kita meminta kepada Tuhan, kita minta kesehatan, kecerdasan, serta rasa semangat dan rajin untuk belajar. Dan semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita dan juga sekitar kita. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke apa aja sih yang mau dipelajari hari ini ya, Miss? Nah, hari ini kita akan mempelajari pengertian bernafas, kemudian alat pernafasan pada Pisces, pada amfibi, pada reptil, pada Fes, dan pada mamalia. Oke, tanpa memperpanjang kata, kita langsung masuk ke inti bahasan kita. Oke, yang pertama ada pengertian bernafas. Nah, anak-anak Miss, ada yang tahu nggak arti bernafas itu apa? Saya Miss, bernafas itu menghirup oksigen. Oke. Saya Miss, bernafas itu dilakukan menggunakan hidung Miss. Wah, benar. Saya Miss, bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Nah, benar. Ada lagi? Oke, itu aja dulu. Wah, anak-anak Miss pada hebat ya. Nah, kita lihat nih pengertian dari bernafas. Ternyata jawaban anak-anak Miss pada benar semua. Bernafas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau pada manusia biasanya menggunakan paru-paru untuk pertukaran gas tersebut ya. Pada manusia dan pada mamalia. Baik, kita masuk ke nomor 2. Nah, ini hewan itu sebelum memasuki alat pernafasan pada setiap hewan, jadi Miss akan menjelaskan dulu mengenai hewan ini terdiri dari 2 jenis menurut ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama, yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata atau vertebrates, dan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata atau invertebrates. Nah, yang tulang belakang ini memiliki tulang belakang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin seperti pembahasan kita yang sebelumnya. Hewan berdarah panas ini terdiri dari 2 kelas, yaitu mamalia atau mammals dan birds atau burung. Nah, mamalia ini contohnya apa aja ya, Miss? Terdiri dari apa aja ya? Mamalia ini semua hewan yang menyusui. Jadi hewan yang menyusui itu termasuk mamalia. Contohnya ada singa, ada tiger atau harimau, ada cat, kucing, kemudian bear, beruang, dan hewan yang menyusui lainnya. Dan kedua ada birds, ada burung atau aves. Burung ini contohnya ada burung merak, ada burung dara, burung elang. Kemudian ada cold blood. Oke, blood. Ada ikan, fish atau fishes. Contohnya ikan emas, ikan nila, ikan gurami. Kemudian ada reptiles atau reptiles. Ada contohnya itu ada kura-kura, turtle, ada crocodile, buaya, dan ular, snake, itu juga termasuk reptiles. Dan kemudian ada amfibi atau amphibians. Contohnya apa ya, Miss? Contohnya itu ada kodok, frog, dan katak.
Nah, kemudian kita masuk ke invertebrata. Invertebrata ini dibagi dua juga. Yang pertama ada yang terdapat lengan dan juga tidak ada lengannya. Yang terdapat lengan terdiri dari dua, ada yang 3 pasang dan ada yang lebih dari 3 pasang. Contohnya apa, Miss? Contohnya semut dan kecoa. Yang lebih dari 3 pasang, contohnya Scorpio dan juga spider. Atau kalajengking dan spider, laba-laba. Oke, yang tanpa legs atau tanpa lengan itu ada cacing, ada tripang, dan banyak lagi. Masing-masing hewan ini jenisnya saja sudah beda ya, anak-anak Miss. Pasti juga alat pernafasannya berbeda. Nah, untuk membahas itu kita masuk ke nomor 2. Ada alat pernafasan pada Pisces. Nah, Pisces ini apa ya, Miss? Pisces ini merupakan ikan. Nah, Pisces ini memiliki alat pernafasan berupa insang. Kenapa harus insang, Miss? Karena ikan ini hidupnya di dalam air sehingga membutuhkan insang untuk menyaring oksigen. Insang pada ikan ini terletak pada kanan dan kiri dari kepala ikan. Dan insang ini terdiri dari lapisan-lapisan atau yang disebut dengan filamen. Dan filamen ini terdiri dari pembuluh darah yang fungsinya itu tempat terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian insang ini dilindungi oleh namanya operkulum agar tidak terkontaminasi atau tidak terbentur dengan benda-benda asing lainnya. Cara ikan bernafas ini terbagi dua ya, Nak. Yang pertama itu inspirasi dan juga yang kedua itu ekspirasi. Inspirasi itu proses masuknya udara ke dalam tubuh dan sedangkan ekspirasi itu proses keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Oke. Dan next ada yang ketiga itu alat pernafasan pada amfibi. Nah, amfibi ini merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Alat pernafasannya itu berupa kulit dan paru-paru. Nah, contohnya itu dari amfibi ada kata dan juga ada kodok. Nah, ini yang Miss ambil ini kata ya. Gimana ya, Miss, cara kata itu bernapas? Yang pertama dia mengambil udara dengan keadaan otot rahang di bawah mengendur. Kemudian otot yang lain berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut. Kemudian udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Kemudian kontraksi otot perut dan rongga perut ini mengecil. Kemudian udara keluar melalui koane atau mulut dari si katak tadi. Oke, kita masuk ke nomor 4. Ada alat pernafasan pada reptil. Nah, reptil ini bernafas dengan paru-paru juga, namun dia lebih sederhana dibandingkan mamalia. Dan lebih kompleks dari amfibi. Kompleks itu maksudnya lengkap ya, Nak. Kemudian contohnya itu contoh reptil tuh ada ular, kadal, buaya, cicak, dan biawak. Nah, proses masuknya udara ke dalam tubuh reptil itu bermula dari hidung, kemudian ke batang tenggorok, kemudian ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut. Nah, kemudian ada alat pernafasan pada apes. Kemarin kita udah belajar ya, anak-anak. Apes itu adalah burung. Apes ini memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat kantong udara yang berdinding tipis atau biasanya disebut dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara inilah yang membantu burung dapat
bernafas dengan baik selama terbang. Jadi dia tidak terengah-engah karena udaranya ini disimpan di dalam pundi-pundi udara sebagai cadangan oksigen dia untuk bernafas saat terbang. Oke, yang terakhir adalah pernafasan pada mamalia. Nah, seperti Miss yang bilang di awal tadi, mamalia ini merupakan semua hewan yang menyusui. Kemudian, pokoknya semua hewan yang menyusui itu dikatakan dengan mamalia. Nah, mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Jadi awal mulanya nih, udara masuk ke hidung, kemudian ke trakea, kemudian ke paru-paru. Di paru-paru ini ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveoli. Alveoli ini sebagai tempat penyimpan atau tempat pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen di dalam paru-paru. Nah, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui mulut, sedangkan oksigen ini digunakan untuk membentuk energi di dalam tubuh mamalia. Oke anak-anak Miss, sekian materi yang dapat Miss sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui kolom komentar atau boleh chat pribadi dengan Miss melalui WhatsApp. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatannya, dan tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa.